Halo Sobat DRV, ketemu lagi dengan saya Dr. Jeremia Immanuel Siregar, spesialis penyakit dalam. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang cara mencegah cuci darah. Cuci darah itu merupakan suatu hal yang nggak mengenakan, karena banyak sekali pasien yang merasa kalau orang sudah divonis mengalami cuci darah, berarti sudah mencapai akhir dari hidupnya. Nah, bagaimana nih caranya supaya kita bisa mencegah hal tersebut? Ikuti terus videonya ya. Kalau kita berbicara tentang cuci darah, banyak nih mungkin masih yang belum terlalu tahu apa sih sebenarnya tuh yang dicuci. Masa darah bisa dicuci? Sebenarnya bukan seperti itu ya. Yang dimaksud dengan cuci darah itu adalah proses di mana darah itu dibersihkan dari racun-racun atau kita sering sebut sebagai toksin-toksin. Nah, salah satu yang berperan dalam membersihkan darah tersebut adalah ginjal. Kenapa seperti itu? Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, ginjal itu organnya yang normal itu ada dua. Dia itu letaknya ada di belakang sini ya. Jadi ada di belakang sini dua. Nah, jadi apa yang terjadi di dalam tubuh, semua metabolisme, apa yang kita makan, proses tubuh itu, nah salah satunya akan diproses dan dimetabolisme sehingga dan hasilnya itu akan keluar lewat ginjal. Seringkali kita sering sebut tuh ginjal itu organ adean. Maksudnya gini, jadi kalau semua yang terjadi, pokoknya itu nanti akan berakhir di ginjal. Ya bisa juga berakhir di pencernaan, tapi ada yang berbeda antara yang di pencernaan gitu nanti lewat di buang air besar atau nanti yang di ginjal lewat urin. Nah, jadi memang ginjal itu merupakan salah satu yang berperan dalam mengeluarkan sisa-sisa dari pencernaan yang ada di dalam darah. Jadi hal-hal yang bisa mempengaruhi di dalam tubuh kita ini yang nantinya akan keluar lewat ginjal, nah itulah yang nantinya bisa saja merusak daripada ginjal. Jadi kita bisa bayangkan ya, kalau misalnya kita punya penyakit, misalnya katakanlah misalnya kita punya darah tinggi, kita punya sakit gula ya atau kencing manis. Kalau misalnya dari gula tersebut tidak dikontrol dengan baik, nanti produk daripada metabolisme yang tidak baik dari gula tersebut bisa saja nanti berakhir di ginjal sehingga ginjal tersebut bisa rusak. Ya, jadi apapun yang ada di tubuh ini bisa saja membuat ginjal itu rusak. Makanya kita harus hati-hati untuk menjaga supaya ginjal kita bisa terjaga supaya nggak cepat rusak. Nah, kalau kita berbicara nih tentang cuci darah, pastinya kita harus mundur dulu nih tentang yang namanya penyakit ginjal. Nah, kalau memang ada terjadi sesuatu yang bisa merusak ginjal, apakah ginjal tersebut bisa langsung rusak? Nah, tentunya tidak seperti itu. Karena sebenarnya proses yang terjadi kalau misalnya ada sesuatu yang merusak ginjal, itu tergantung daripada kapan kita bisa mendeteksinya dengan cepat dan bisa memperbaikinya. Karena sebenarnya kalau kita mau berbicara tentang gangguan ginjal, kita mengenal ada dua, yaitu penyakit ginjal yang akut atau kita sering sebut dengan gangguan ginjal akut, atau penyakit ginjal kronik atau sering sebut kita gangguan ginjal kronik. Nah, yang disebut dengan penyakit ginjal akut itu adalah kondisi di mana terjadi perburukan atau penurunan daripada fungsi ginjal yang terjadi dengan cepat dan mendadak. Biasanya dalam hitungan jam atau hari atau minggu. Nah, kalau sudah berlangsung lebih dari 3 bulan, maka proses daripada kerusakan itu akan kurang lebih menjadi permanen. Sehingga itu yang disebut sebagai penyakit ginjal kronik. Nah, kalau sudah terjadi yang namanya penyakit ginjal kronik, maka itu yang kita bisa lakukan, ya kita tidak bisa mengembalikan itu seperti semula. Yang bisa kita lakukan adalah mencegah supaya tidak terjadi perburukan ginjal. Nah, makanya kalau memang terjadi suatu penyakit yang mengakibatkan gangguan fungsi ginjal, secepatnya harus kita deteksi supaya kalau bisa terobati dengan baik, dengan cepat, kita bisa mengharapkan terjadinya perbaikan daripada fungsi ginjal dengan cepat. Dan kita juga bisa mengharapkan menjadi normal. Nah, kalau sudah terlanjur, ya apa boleh buat, kita mencegah supaya tidak terjadi lebih buruk. Pada saat seseorang itu mengalami yang namanya penyakit ginjal kronik, nah di sini nih kita harus lebih waspada dan harus lebih hati-hati. Karena kalau kita tidak menjaga apa yang sudah rusak, apa yang sudah terjadi dalam ginjal tersebut, yang tidak bisa kembali, yang kita takutkan adalah penyakit ginjal tersebut bisa berlanjut atau bisa berprogresi menjadi lebih cepat. Dan sehingga nanti perburukan dari fungsi ginjalnya akan menjadi semakin cepat. Dan itulah yang akan kita sebut sebagai
penyakit ginjal tahap akhir. Apabila nanti penyakit ginjal tersebut sudah sampai di stadium akhir. Ada 5 stadium ya dari penyakit ginjal kronik. Jadi ada stadium 1, 2, 3, 4, dan 5. 3 sendiri dibagi ada 2, yaitu 3A dan 3B. Nah, yang dimaksud dengan penyakit ginjal tahap akhir itu adalah stadium yang kelima ya, atau stadium akhir. Nah, pada saat disitulah pasien-pasien tersebut apabila berkonsultasi dengan dokter, itu akan dilihat kondisinya. Apabila memang pada akhirnya sudah divonis harus cuci darah, ya mau nggak mau dia harus menjalani cuci darah. Nah, cuci darah sendiri sebenarnya ada beberapa tipe ya. Yang kalau kita kenal itu sebenarnya ada 2, yaitu hemodialisis atau cuci darah yang seperti biasa. Jadi kalau teman-teman pernah dengar ya, nanti pasiennya itu harus datang ke rumah sakit ya. Jadi dia dicuci darah itu ya, atau dihemodialisis kurang lebih 2-3 kali seminggu, tergantung dari dokternya atau tergantung dari rumah sakitnya. Nah, memang ada beberapa fasilitas yang mungkin nggak terlalu populer ya di Indonesia, misalnya melakukan cuci darah di rumah gitu ya. Tapi mungkin sampai saat ini belum terlalu marak ya, masih banyak yang di rumah sakit. Nah, satu lagi itu adalah CAPD ya. Jadi pasien-pasiennya itu menjalani sendiri cuci darahnya itu lewat di perut gitu ya. Jadi mungkin kalau teman-teman pengen lihat seperti itu. Jadi dia yang mengganti sendiri cairan buat cuci darahnya, dan itu bisa dilakukan kapanpun sesuai dengan peresepannya. Jadi pasiennya nggak harus ke rumah sakit. Pasiennya bisa bekerja seperti biasa. Ya mungkin nanti dia bisa ambil waktu sedikit untuk ganti cairannya, sehingga bisa mobilitasnya bisa tetap terjaga gitu, daripada melakukan cuci darah yang harus 2 atau 3 kali seminggu ke rumah sakit. Nah, satu lagi sebenarnya ada. Kalau misalnya kita mau berbicara tentang terapi untuk mengobati ginjal atau mengganti ginjal, yaitu satu lagi dengan cangkok ginjal. Jadi cangkok ginjal itu ya kita harus ketemu sama donor, istilahnya begitu ya. Mereka yang mau menyumbangkan ginjalnya, istilahnya seperti itu. Jadi kalau setelah sudah dapat ya, nanti akan dilakukan operasi atau tindakan untuk ya nanti ginjalnya diambil, jadi ditaruh lagi di badan pasiennya, sehingga nanti akan didapatkan ginjal yang istilahnya baru. Nah, itu bisa membantu untuk memperbaiki atau mengembalikan fungsi daripada ginjal pasien tersebut. Nah, jadi teman-teman biar tahu dulu ya. Jadi ada kurang lebih 3 cara yang disebut sebagai terapi pengganti ginjal ya. Jadi nggak cuma cuci darah sih sebenarnya, ada juga yang dinamakan cangkok ginjal. Nah, kalau teman-teman udah lihat kayak gitu, jadi sebenarnya prosedur itu lumayan ya rumit lah, dan itu merupakan sesuatu yang harus dijalani seumur hidup ya. Karena sekali ginjal itu rusak ya, tidak ada waktu lagi buat kembali gitu ya. Kalau memang prosesnya masih akut, mungkin kita masih bisa mencoba nih untuk mengembalikan fungsi ginjal tersebut. Nah, tapi kalau sudah terjadi sesuatu yang kronik, dan apalagi berprogres sampai akhirnya nanti menjadi penyakit ginjal tahap akhir, ya seumur hidup orang tersebut harus menjalani yang namanya terapi pengganti ginjal. Itu entah tadi dengan cuci darah, atau tadi dengan CAPD ya, atau kalau misalnya nanti bisa dilakukan cangkok ginjal. Dapatkan informasi medis langsung dari Dr. Vito dengan subscribe channel YouTube ini. Anda juga bisa membagikan semua informasi berharga di sini dengan cara share ke teman-teman atau kenalan Anda.